Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama kita ikuti bersama dengan niatan yang tulus ikhlas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kita ikuti mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH. Kepada Bapak Yai dipun sumanggaaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'dah. Para jamaah santri yang sangat saya hormati dan para santri yang berbahagia, alhamdulillah rutinitas kita pada Ahad pagi berjalan terus lancar, walaupun di sebagian waktu atau di tempat lain kita atau saya dan keluarga mengurus sakitnya uminya di rumah sakit hampir 2 bulan ya. Hidup di ruangan sempit bersama dengan mesin, dan alhamdulillah sudah bisa pulang kembali bersama keluarga, walaupun masih harus terus dalam pengawasan dan perawatan. Terima kasih atas semua doanya. Para jamaah rahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang surat Al-Ahzab ayat 35, bagaimana Allah memberikan penegasan bahwa membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati menuju ketakwaan itu memang harus utuh. Tidak bisa kita hanya disebut muslim yang terpenuhi syarat dalam rukun Islamnya dengan rutinitas kita sholat setelah kita syahadat, puasa, haji dan seterusnya. Tapi harus ada komitmen kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, bagaimana membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana merawat kecintaan itu dengan bukti mengikuti seluruh ajaran risalah keteladanan yang dicontohkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita juga menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup dan menjadikan inspirasi untuk membangun peradaban kehidupan ini sebagai wujud dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, dan juga kepada Al-Qur'an, dan tentu kepada takdir qada qadarnya. Komitmen muslim mukmin. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begini: Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Jadi muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Ini bisa jadi urutan, bisa jadi tahapan, tapi saya lebih senang ini adalah suatu kelengkapan. Ya, disebut sendiri-sendiri sebagai bentuk kelengkapan wujud dari seorang muslim dalam membangun karakter. Innal muslimina wal muslimat beda dengan innal mu'minina wal mu'minat. Konsekuensi yang timbul itu berbeda. Kalau seorang muslim ketika disebut muslim, dia bersyahadat, dia sudah bisa disebut muslim. Ketika sholat dia sudah muslim. Ketika puasa dia sudah muslim. Tapi apakah sholat dan puasanya itu karena panggilan iman? Nah, ini disebut oleh Allah wal mu'minina wal mu'minat. Kita duduk begini ini apakah panggilan iman? Apa hanya melengkapi karena kita seorang muslim harus belajar? Kalau itu panggilan iman, maka kita akan lebih lengkap, lebih berkualitas gitu ya. Sehingga kalau ini untuk mempermudah penjelasan, saya menggunakan istilah tingkatan gitu. Ya. Kalau ingin mempermudah penjelasan menggunakan instrumen ruhani di dalam membangun sikap. Seperti kita kalau main musik ada orkestra, ya lengkap, musiknya lengkap. Ada drumnya, ada gitarnya, ada keyboardnya begitu ya. Seorang muslim itu instrumen mentalitas, karakter, moral, sifatnya harus lengkap. Pertama dia harus punya status, yaitu muslim. Muslim itu status. Ya. Status itu harus kemudian ada komitmen keimanannya. Orang mukmin itu selalu diseru di beberapa ayat itu banyak sekali diseru. Yang kemarin kita kaji, orang mukmin itu diseru untuk pandai memilih kata. La taqulu ra'ina kemarin itu. Wa kullun dzurna, awas hati-hati. Orang mukmin itu harus pandai memilih kata. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang mukmin itu tidak gampang menerima berita. Dia pasti tabayun dulu, membuktikan kebenaran berita. Itu ciri-ciri orang mukmin. Enggak gampang percoyoan. Itu ciri-ciri orang mukmin. Orang mukmin itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Gak gampang cemas, gak lemah, gak gampang putus asa. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu kalau berkata punya bobot. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah qulu qaulan syadida. Kalau bicara itu punya bobot, punya nilai. Cara Jawa ini orang gedabus, gak sembarangan. Jadi, ucapannya itu bernilai, berbobot. Itu orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diseru. Orang mukmin itu tidak boleh saling mengolok-olok. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Awas, jangan terlalu banyak curiga, karena sebagian curiga itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suka mengolok-olok kelompok satu dengan kelompok lain, itu mukmin. Itu kriteria mukmin. Makanya disebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kita sebagai seorang muslim harus sholat. Kalau kita sebagai seorang muslim harus puasa. Kalau kita mengaku bahwa kita seorang mukmin,
ya jangan suka mengolok orang lain. Jangan suka menghasut. Kalau kita seorang mukmin, jangan gampang cemas dan pesimis tentang masa depan. Kita harus optimis menghadapi masa depan. Kalau kita sebagai seorang mukmin, jangan suka curiga. Kalau kita sebagai seorang mukmin, makanannya harus makanan yang halalan thayyiban. Itu seorang mukmin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dilanjutkan di ayat ini, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dilengkapi wal qanitina wal qanitat. Tidak cukup hanya punya perasaan yakin gitu aja. Optimis saja, harus taat. Disebutlah qanitin, qanitat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap perintah, patuh untuk menghindari dan menjauhi larangan, patuh. Nah, taat ini berat. Karena harus melawan satu instrumen milik manusia yang selalu dimiliki dan biasanya selalu dijaga, selalu dibela. Apa itu? Ego. Ego, aku. Wah, aku ini perasaanku terlukai. Nah, itu ego. Yang diperjuangkan itu pribadinya, ego. Orang taat itu melebur atau mengubur egonya. Orang taat itu. Yang paling berbahaya itu kan ego, egois. Kata orang Madura, karep dibi. Jare wong Jawa kardi. Kardi ku karep dibi lek kardi. Lek jare wong Jawa karepe dhewe. Baperan, gampang perasaan, tersinggungan demi harga diri. Pokoknya yang dibela adalah dirinya. Orang taat harus mampu melawan dirinya. Karena taat itu sebagai wujud muslim menyerahkan diri. Berpasrah. Harus ada ridho. Rela menjalankan perintah Allah. Ridho menjalankan perintah Allah dan ridho menjauhi larangan Allah. Itu taat. Jadi orang mukmin muslim itu harus qanitin, qanitat. Tidak cukup hanya taat. Taat tok gak cukup. Harus lanjutannya shodiqin, shodiqat. Harus benar. Taatnya itu benar. Soalnya ada orang yang optimis dengan cuek itu, sabar dengan cuek itu mirip ya. Oh ini gak sabar ya, sakjane gak sabar itu cuek. Gak ngereken itu kalau cara Jawane napa nggih? Nyamah. Nah, cuek aja. EGP. Emangnya gue pikirin. Ya. Jadi patuh saja gak cukup. Harus benar. Patuhnya harus benar. Tidak cemasnya harus benar. Kalau kita tidak cemas melihat kemaksiatan itu bukan benar itu. Malah tidak benar itu. Tidak cemasnya adalah ketika berhadapan dengan urusan-urusan duniawi. Ora cemas wis, maki gak sugih, misalnya gitu. Maki gak menjabat, ya gak khawatir begitu-begitu, itu betul. Tapi kalau gak khawatir anaknya
takut berbuat maksiat, nah itu malah nggak benar. Harus ada khawatir, karena khawatir urusan akhirat. Cemas urusan akhirat. Nah ini perlu benar, shodiqin, shodiqat. Jadi taat itu butuh benar. Taat butuh benar. Hati-hati kalimat itu mirip. Ngitung duit, hati-hati wedi keliru. 10 apa enggak ya? Uangnya 100-an dihitung, 1 juta kan 10. Ini hati-hati biar enggak double. Tapi ada yang medit sampai dipretet situ gitu. Itu saja nih medit. Mirip-mirip. Nah, agar kita tetap pada kondisi hati-hati yang dianjurkan, itu harus benar. Taat harus benar, mukmin harus benar, muslim pasrah harus benar. Pasrah itu harus benar. Apa bedanya orang sarungan, suka ke masjid, tidak kerja, tidak apa-apa. Masjid terus, tidak pernah kerja dia. Tidak pernah ikhtiar. Dengan orang pakai celana jin, suka nongkrong di gerdu. Sama-sama males itu. Yang satu di masjid, yang satu di gardu. Yang satu pakai sarung, yang satu pakai jin. Apa bedanya? Sama. Sing siji males nang masjid, sing siji males tapi nang gerdu sama. Ada orang datang, iku kari patuh yo kari taat nang masjid terus. Tunggu dulu. Bisa jadi menghindari pekerjaan itu. Orang malas tapi nang masjid terus. Ada itu. Apa bedanya pakai jin di gardu? Sama-sama malas. Bedanya yang satu sarungan, yang satu pakai jin gitu. Nah, agar benar taat kita kepada Allah, mukmin kita kepada Allah itu maka harus jadi shodiqin, shodiqat. Harus lengkap. Kelanjutannya adalah benar sudah bagus, tidak cukup tapi benar taat sudah bagus, gak cukup tapi harus sobirin, sobirat, harus sabar. Taat gak sabar gak bisa, benar gak sabar gak bisa. Benar itu ada waktu dan tempatnya, ngomong benar ada waktu dan tempatnya, bersikap benar ada waktu dan tempatnya. Benar seperti apa? Benar seperti apa yang kita akan ucapkan? Ada strateginya. Ada orang lagi minum minuman mabuk. Terus kita ngomong, ini haram ini. Salah kamu. Itu benar itu ucapan itu. Tapi wong mabuk didalili, ditempelin kali sing mabuk nih. Jadi dalili wong mabuk itu kan percuma, dalili wong sadar sing penting. Nah ini harus tepat waktunya. Nah harus sabar. Sabar ini nomor berapa berarti? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat qanitin wal qanitat shodiqin was shodiqat sabirin was sabar. Jadi orang sabar harus taat. Orang taat harus sabar, patuh, doa terus kepada Allah. Walaupun dungo 40 tahun ya Allah gak suge-suge ya no panjenengan ya Allah. Gak sabar jeneng. Taat tapi gak sabar. Benar tapi gak sabar. Harus ada kelengkapan instrumen rohani sabar. Nah, kalau lagi diuji nih. Nyonya sakit. Pondok harus jalan, kerjaan harus jalan. Proyek pembangunan pondok harus jalan. Ini dilatih sabar. Dilatih ngempet pokoknya. Sabar. Nah, ini latihan. Tempat latihannya kemarin ini. Bikin pondok sudah besar diminta lagi. Dilatih sabar. Tidak bisa kalau nggak latihan sabar. Dan sabar itu bukan pelajaran kelas. Anak-anak, sabar itu ditulis di papan tulis. Sabar adalah, bukan.
Sabar itu latihan di masyarakat, di lapangan, di problem, di masalah. Sabarnya di situ latihannya. Harus sabar itu. Kalau enggak sabar enggak bisa. Iso bojo maneh. Ini enggak sabar. Ini harus sabar ya, harus di-manage ini. Hati-hati ini. Yang saya pikirkan itu, mohon maaf ini, yang saya pikirkan ketika seperti ini yang saya pikirkan santri. Saya harus jadi contoh. Kalau saya begini, saya ngambil sikap begini, berdampak enggak pada santri saya? Kalau istri saya sakit, kondisi seperti ini, terus saya nikah lagi, nanti dicontoh istri, dicontoh anak-anak santri saya. Kiai saya dulu kayak gitu. Itu dipikir, kudu sabar sih. Ojo egois, lek nurut karepe dhewe, ini kepengin bojo maneh nih. Harus sabar. Dipikir, dilogika, direnungkan, dihayati. Ini tidak mudah. Harus latihan. Dan bukan pelajaran kelas. Niki pelajarannya teng praktek. Gitu. Harus praktek ini. Antara ilmu dan amal. Ilmu, amal, praktek jadi satu. Ilmu itu pekerjaan di kegiatan otak. Amal pekerjaan di perbuatan antara hati dan pikiran, berwujud sikap dan perilaku. Itu butuh kesabaran. Berarti yang keberapa ini? 5. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina. 5 enggak cukup. Sabar itu bisa bawaan, bisa watak dari gawan bayi. Wonge pancen gak ngamukan itu gawan bayi. Ada orang sabar gawan bayi, bukan karena ibadah, bukan karena memang gawan bayinya sabar. Ada loh orang yang tidak beragama Islam, ada yang tidak sholat, orangnya gawaannya tenang, tidak gampang reaktif, pelan, santai, gak gampang gupuan. Gak ada urusannya dengan ibadah, ada karena gawan bayi. Ada enggak? Gawan bayi ini masih ngonten. Orangnya tenang, ono masalah ya santai, itu gawan bayi memang. Nah ini enggak cukup, lah ini cuma gawan bayi. Harus ada khasyiin, khasyiat, khusuk bersandar kepada Allah. Kesabaran tadi lillah karena Allah. Bukan karena watak dan gawan bayi. Wonge grudak-gruduk tapi karena Allah. Mbek alon-alon karena gak karena Allah. Bagus pundi? Nah, banyak loh orang yang gak sholat itu, terus maki gak sholat tapi wongnya kan api, gak tahu ngomong salah, gitu. Lek ngomong nang wong sopan, alon, gak grudak-gruduk, santai, iso ngayomi, pancen gawan bayi niku. Bukan didorong karena ibadah kepada Allah, bukan didorong karena ingin dekat dengan Allah. Maka yang keenam harus khasyiin, khasyiat, harus khusuk, harus patuh, harus tunduk karena Allah. Hati-hati, jangan gampang menganggap orang itu hebat karena santai, diam. Wonge gak pate anu, gak pate gampang nesuan, apik wonge, tapi gak sholat kok. Ada kan? Banyak enggak? Kita sering melihat orang itu dari sikap dan gayanya. Ngomongnya ceplas-ceplos, tapi hatinya sambung kepada Allah. Ngomongnya ceplas-ceplos, tapi taat kepada Allah. Ngomongnya ceplas-ceplos, tapi ceplas-ceplosnya benar. Kadang-kadang kita terkecoh.
Orang yang ceplas-ceplos ngomong opo ono gak diragani, orang yang diam, gak banyak omong tapi gak ibadah diragani. Itu gawan bayi jenenge. Gawan Islam mencoba menyempurnakan gawan bayi sing apik wau niku disempurnakan dengan khasiin khasiat. Gawan bayi tadi itu baik loh. Nah ada orang jalannya pelan, santai. Kawan bayi nih wajan, gak iso cepet, kelemar. Kalau makan itu pelan, satu, pelan. Ada yang makannya cepet. Gak boleh diukur bahwa yang pelan itu baik, yang cepat itu jelek. Golek pelan itu apik. Waduh, di bank itu kalau Pak, saya mohon pelayanan, sabar ya Pak, pelan dulu ya, pelan. Iso nunggu 2 jam nih. Berarti yang keenam adalah khasiin khasiat. Khusuk lillah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Sabar sudah. Bersandar kepada Allah sudah. Benar sudah, taat sudah, kok medit? Tidak bisa. Nah, ada lanjutannya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Suka memberi, loman. Ada orang diam, medit. Tekun ibadah, medit. Medit itu kikir, bakhil. Maka kelanjutannya, kelengkapan ruhani kita, sikap kita harus wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang suka memberi, dermawan, suka sedekah, suka menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah, taat tok kepada Allah, khusuk kepada Allah nggak cukup. Harus suka memberi. Nah, latihannya pengajian ini, pengajian Ahad pagi ini latihan ini. Minimal makanlah setiap minggu Ahad pagi itu. Sajane gak diomongno iku keliru, diomongno keliru. Buat contoh aja. Minimal kan 1 minggu 1,5 juta. Kalau 1,5 juta kali 4 berapa? 6 juta. 6 juta itu kan gajinya pegawai negeri. 6 juta. Gajinya Pak Camat. Pak Camat gajinya 6 juta. Nah, pengajian ini setiap minggu, setiap bulan 6 juta. Dan itu bukan iuran itu. Bukan iuran. Saya harus keluarkan uang 1,5 juta untuk pengajian ini. Ini tak sampaikan bukan hanya untuk contoh bahwa kita harus suka memberi, dilatih. Kalau dihitung 6 juta dicelengi kan enak. Kalau dulu masih jamaahnya banyak bisa 2 juta, 2,5 juta ya Ustadz ya. Nah itu masih banyak iuran dari jamaah. Kalau diundang ke sana yang ngasih makan sana itu. Ini kan tetap. Ini bagian dari alat latih untuk menjadi mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Jadi patuh tok kepada Allah enggak cukup, harus loman. Kalau perlu latihannya ini mencari orang miskin pagi gitu setiap minggu, ibu-ibu pulang begini ini nanti pulang kan jalan itu ya. Kalau enggak ada orang miskin yang meminta-minta, kok ada orang jualan di lampu merah ini ada orang jualan, saya mesti beli itu. Yang jualan apa itu? Buah yang salad ya itu kan ada anak perempuan jualan itu, nah itu dibeli. Sampean misalnya berdua beli 5 gitu. Nah, dia kan senang. Dia hidupnya dari situ. Kita memberi itu. Jadi suka belanja itu penting. Karena kalau itu enggak dibeli, makanya dia itu jarang menjual.
Maka kalau bisa jalan ada orang dibeli itu. Ya. Coba latihan membeli. Jadi anak santri-santri kan suka Shopee itu. Bagus itu, teruskan. Sedekah yang nggak terasa itu membeli. Karena perdagangan itu akan hidup perekonomian kalau ada yang membeli. Maka orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu ya, kamu beli. Makanya santri itu kalau beli di sekitar sini asalkan sehat tak izinkan. Untuk menghidupkan perekonomian. Nah itu cara kita memberi. Wal mutasaddiqina wal itu senang itu yang suka beli-beli itu. Tapi harus benar. Makanannya harus sehat. Karena Allah bukan boros, beda. Jangan dipisah ini. Instrumennya yang ketujuh adalah wal mutasaddiqina wal kelanjutannya, suka memberi sudah, khusuk sudah, untuk melatih prihatin was-shaimina was-shaimat. Ben gak ngeragas. Biar gak tamak. Biar bisa merasakan sulitnya orang lain. Melatih ruhani dan jiwa. Untuk mengatur kesehatan kita. Karena puasa itu salah satu fungsinya adalah sehat. Mengatur pola makan. Penting ternyata. Tidak cukup hanya loman, tidak cukup. Harus shaimin, shaimat. Berpuasa, ada yang Senin Kemis. Ada yang puasa Daud. Salah satu yang paling penting adalah puasa Ramadan. Tapi gak usah puasa mutih ya. Yang sunnah-sunnah aja. Hari kelahirannya puasa gitu, bagus itu. Yang ke-8. Wal hafidina furujahum wal hafidhat. Awas itu hati-hati ini. Nah ini. Menjaga alat produksi manusia. Menjaga kelamin agar tidak digunakan sembarangan. Menghindari perzinahan. Karena hakikat manusia hidup itu dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Awas perempuan. Di dalam tubuh perempuan itu ada satu tempat namanya fi qararim makin. Di dalam itu disebut rahim. Allah menitipkan alat produksi reproduksi itu ada di badan perempuan. Pabriknya manusia itu ada di badan perempuan. Jaga itu. Harus sadar itu perempuan-perempuan itu. Di perut kamu itu ada rahim. Wahai para santri, para siswa, ada rahim. Tempat di mana manusia dibuat di situ. Dan akan lahir dari situ. Jangan main-main. Dengan alat kelaminmu jangan main-main. Itu alat membuat manusia. Manusia disuruh ibadah oleh Allah. Jadi khalifah. Jangan main-main. Bisa dipahami ya? Gak usah dijelaskan secara detail ya. Yang laki-laki juga begitu. Jangan main-main. Itu alat reproduksi yang dititipkan oleh Allah di badan perempuan. Disebutlah rahim. Rahim nama dari nama Allah, Rahim. Kasih sayang di dalamnya itu.
Awas, hati-hati. Yang keberapa tadi? 9. Yang ke-9 adalah menjaga hubungan. Ojo kesusu, ojo kebelet. Makanya santri di sini tidak boleh pacaran-pacaran, tidak boleh. Kalau senang wajar, manusia itu senang, tapi tidak ada batasnya. Ya itu untuk jaga itu. Puasanya tekun, taat kepada Allah, loman, suka berzina, barwis, bubrah, rusak semua sudah. Wala taqrabuz zina, harus dijaga itu. Ini yang paling penting ini sekarang. Banyak yang gagal di persoalan menjaga ini karena nggak menjaga yang lain. Penyebabnya biasanya piltrek, narkoba. Kalau sudah fly gandengannya minum, kalau sudah gandengan minum, narkoba, piltrek, seks. Hancur sudah kalau kena itu sudah. Saya sering bilang Bu sama santri-santri saya, awas ya, saya duding tuh perutnya. Perutmu itu ada rahim. Jangan disentuh barang muliamu itu kecuali oleh suamimu. Ya, laki-laki juga begitu. Jangan kau berikan alatmu itu kecuali kepada istrimu. Hati-hati. Itu haknya istrimu dan itu haknya suamimu. Yang lain tidak boleh. Itu dijaga betul itu. Kehormatan. Ini taruh hampir di terakhir. Hampir di terakhir kalau muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, sabirin, sabirat. Ya. Semua itu ternyata hampir di ujungnya disebutkan wal hafizuna furujahum. Awas, hati-hati, jaga di situ. Ini yang penting ini. Kenapa anak dipondokkan? Kenapa anak diawasi? Guru itu Pak tugasnya 7. Tadi saya bilang sama santri saya, guru itu tugasnya 7. 1 mendidik, 2 mengajar, 2 ini gampang ini. Pak Ustadz Hafid 2 ini gampang Pak, ngajar dan mendidik gampang ini. Yang ketiga membimbing, ini agak mulai berat ini. Mengawasi. Nah, kenapa dibimbing? Dia butuh karena mentalnya, karena otaknya, rasionya belum sempurna, harus dibimbing. Yang keempat, mengawasi. Guru tugasnya ngawasi. Kamu di mana? Mau kemana? Jam berapa pulangnya? Ngawasi. Kalau guru hanya mengajar saja, gampang. Ada anak murid nggak masuk sekolah. Orang tuanya ditelepon, Pak, anak sampean nggak masuk sekolah. Lho tugasnya guru apa? Kok madulang wong tuweke? Terus orang tuanya suruh memaksa anaknya sekolah. Tugasnya guru itu anak malas biar jadi rajin. Karena tugasnya membimbing. Tugasnya mengawasi. Itu yang keempat. Yang kelima tugas guru apa? Menilai. Menilai anak. Oh, ada perkembangan ini. Ilmunya sudah bagus. Dosen enak Pak. Dosen itu hanya mentransformasi ilmu saja. Tapi kalau guru beda. Mengawasi, membimbing, menilai, apa lagi? Enggak hafal. Memberi contoh yang keenam. Guru memberi contoh, harus memberi contoh. Nduk, ojo pati macak, nduk, gurune kok macak. Nduk, wis sing belajar sing biasa. Jangan menor ben gak menjadi sorotan laki-laki. Gurune kok enggak boleh, harus jadi contoh.
Jadi guru ndak boleh pakai apa itu alis tindian itu. Ndak boleh, nggak bisa jadi contoh nanti. Bajunya yang sederhana, jadi contoh. Sikap ucapannya yang baik kepada murid, jadi contoh. Nah, yang terakhir, guru itu harus jadi motivator. Membangkitkan semangat anak ketika dia malas. Membangkitkan semangat anak ketika dia itu tidak bisa mengerjakan soal. Memotivasi dia. Memberikan harapan di masa depan, itu guru. Itu wal hafizina furujahum wal hafizat. Berat jadi guru, berat jadi guru. Makanya Nabi Muhammad itu guru, uswatun hasanah, contoh teladan. Yang terakhir, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Baru yang terakhir, banyak ingat kepada Allah. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha. Banyak berzikir kepada Allah. Nah, alat kelengkapan ini harus dikerjakan, tidak boleh terpisah-pisah. Harus secara bersama-sama. Insya Allah kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyediakan a'addallahu lahum maghfiratan. Allah akan memberikan pengampunan. Ya. Bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyediakan untuknya ampunan. Allah menyiapkan pengampunan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya menyampaikan istighfar saja, tapi harus berupa istighfar tadi harus berupa sikap, tidak hanya berupa ucapan. Wa ajron azima, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Santri-santri dibaca. Innal muslimina wali santri ya, wali santri. Saya tidak pernah nelpon jenengan, walaupun jenengan tidak pernah tahu kesulitan anak jenengan di sini. Putra putri jenengan di sini kesulitannya tidak tahu. Saya tidak pernah telepon. Vera ini sering goda. Saya tidak pernah telepon bapak ibunya, karena itu tanggung jawab guru kepada dia. Butuh kesabaran, guru butuh sabar. Apa namanya bintang itu? Waduh, sudah. Subuh itu harus dibangunin. Saya tidak pernah telepon ibunya. Latihan sabarnya di pesantren ini. Santri harus sabar. Kalau dibangunin, suruh ngaji, dalam keadaan ngantuk, ya butuh kesabaran. Ayo diamalkan ini ya. Diamalkan. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah dan dapat pahala yang besar, ini caranya ini. 10 kelengkapan instrumen orkestra kehidupan. Kamu kalau mendengarkan musik, kalau elektron saja nggak nyaman. Tapi kalau alat musiknya lengkap, ada biolanya, ada dirijennya itu, rasanya naik. Kalau kamu ingin hidup terasa nyaman, tenang, enak, orkestra ruhani ini harus kamu laksanakan bersama-sama. Sepakat? Cahya bawa kitab Minhajul Abidin, baca di sini. Nanti santri ya, ini santri baru. Santri-santri sekarang kelasnya hampir sudah tidak ada. Hampir satu kelas
Pak Ustadz Basori, Pak Haji. Kalau kemarin ada kelas 1, 2, 3, 4, ini hampir satu kelas. Karena antara satu santri dengan yang lain mirip-mirip sudah kemampuannya. Jadi insya Allah sebulan 2 bulan lagi kelas kita hapus, hanya satu kelas. Karena pintar semua sudah. Coba ini saya drill anak-anak sekarang. Beberapa hari saya drill semua. Yang lain siap nanti kalau disuruh ya. Kamu baca kitab Minhajul Abidin. Ini teknik dan strategi belajar baca kitab satu, Pak ya. Nanti ketika jenengan mendengar ini, satu, dibaca kitab gundulnya, di-i'rab cara Jawa dengan maksud agar bisa diidentifikasi sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Ini yang pertama. Setelah dia diterjemah dengan tata bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, kemudian ditranslate, diterjemah, dialihkan menjadi bahasa Indonesia dengan gramatika bahasa Indonesia. Setelah diterjemah dengan gramatika bahasa Indonesia, dijelaskan dengan bahasa kaumnya yang bisa gampang diterima. Ini untuk sampai kepada pola ini gak gampang. Karena anak harus menguasai tata bahasa Indonesia, harus menguasai tata bahasa Arab, harus menguasai public speaking, kemampuan berucap dan berkata di hadapan orang lain. Kita coba. Cahaya bisa enggak? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Yang saya hormati Abi Wahyudi dan yang saya hormati para jamaah Ahad pagi dan seluruh santri Adzikra. Kali ini saya akan membahas kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin yaitu minhaj, metode al-abidin, beberapa orang yang beribadah. Jadi kitab ini membahas tentang metode orang-orang yang beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatul ula, utawi aqabah kang awal, iku wahia, utawi al-aqabatul ula, iku aqabatul ilmi, tahapane ilmu. Aqabah yang pertama yaitu merupakan aqabah ilmu, tahapan ilmu. Fa'aqulu, maka ngucap sapa ingsun, wabillahi, lan iku sangking Allah, at-taufiqu, utawi taufik. Fa'aqulu wabillahi at-taufiqu, saya mengucapkan bahwa taufik itu dari Allah. Ya talibal kholasi, he wong-wong kang golek keikhlasan, wal ibadati, lan ibadah, alaika, netepono sira, awalan ing dalem awali, wafaqqakallahu, maka wafaqqakallahu, mugi-mugi maringi taufik sapa Allahu Allah, bil ilmi, kelawan ilmu. Fa innahu,
moko setuhune ilmu iku al-qutbu poros, wa alaihi lan iku tetep ing atase al-qutbu al-madaru utawi ubengan. Fa aqulu wabillahi at-taufiqu. Jadi musannif di sini pertama mengucapkan yaitu taufik itu dari Allah. Ya talibal khalasi wal ibadati alaika awalan wa faqqakallahu bil ilmi. Musannif di sini menyeru kepada talibul khalasi wal ibadati alaika awalan bil ilmi, untuk menetapkan pada awal seluruhnya yaitu bil ilmi, dengan ilmu. Wafaqqakallahu, di sini wafaqqaka yaitu fi'il madi berupa doa, jadi muncul makna semoga. Wafaqqakallahu, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Fa innahu al-qutbu alaihi al-madaru, maka sesungguhnya ilmu itu adalah al-qutbu, poros. Poros itu pusat, wa alaihi al-madaru, dan di atas pusat tersebut al-madaru, putaran. Seperti halnya tata surya, ilmu itu adalah pusat dari tata surya, yaitu matahari, dan di sekitar matahari tersebut ada putaran dari planet-planet. Wa'lam waruwa sira annal ilma ing setuhune ilmu wal ibadata lan ibadah iku jauharani suca loro. Wa'lam, ketahuilah kamu, annal ilma wal ibadata jauharani, bahwa ilmu dan ibadah itu merupakan dua perhiasan. Li ajlihima, korono arahe ilmu wal ibadah kana ono opo kulluma saben-saben barang iku taro kang ningali sapa sira wa tasma'u lan ngerungu sapa sira. Mintas nifil musannifina, saking karangane wong kang ngarang, wa ta'limil muallimina lan saking ajarane wong kang ngajar, wa wa'dil wa'idina lan saking nasihate wong kang nasihati, wa nadrin nadhirina lan saking penelitiane wong kang neliti. Li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u, karena sebab ilmu dan ibadah kullu ma tara wa tasma'u, yaitu adanya segala sesuatu yang dapat kita lihat dan dapat kita dengar. Mintas nifil musannifina, baik itu dari karangannya seorang pengarang, wa ta'limil muallimina, baik itu dari ajarannya seorang guru, wa wa'dil wa'idina, baik itu dari nasihatnya orang yang menasihati, wa nadri nadhirina, dan baik itu dari penelitiannya orang yang meneliti. Jadi seluruh sesuatu, segala sesuatu yang dapat kita dengar, yang dapat kita lihat, itu sebab ilmu dan ibadah. Bali ajlihima, balik krono arai ilmu wal ibadah khuliqat, dan ciptaake opo as-samawatu piro-piro langit, wal ardu lan bumi, wama lan barang, fihima kang tetep ing dalem samawat wal ard, minal khalqi saking makhluk. Bahkan karena sebab ilmu dan ibadah khuliqat as-samawatu wal ardu, diciptakan beberapa langit dan bumi,
wa ma fihi ma minal khalqi, dan sesuatu yang ada di dalam langit tersebut dan yang ada di dalam bumi minal khalqi, yaitu makhluk. Fata'ammal, mongko angenno sira ayataini ing ayat kelorone fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah, azza kang mulia sapa Allah, wa jalla lan agung sapa Allah. Maka renungkanlah kamu, fata'amal ayataini, maka renungkanlah olehmu ayataini, kepada dua ayat, fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah yang mulia dan yang agung. Ihdahuma, utawi siji saking ayataini iku qauluhu, dawuhe Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Jadi ayat yang pertama di sini yaitu ayat dari surat At-Tolak ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Allahu utawi Allah iku alladzi kang khalaqa nyiptaake sapa alladzi sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit, wa minal ardi lan sangking bumi, mithlahunna ing sepadane sab'a samawatin yatanazzalu temurun apa al-amru perintah, bainahunna ing dalem antarane sab'a samawatin, lita'lamu supaya ngweruhi sapa sira kabeh, annallaha ing setuhune Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa, wa annallaha lan ing setuhune Allah qad ahata teman-teman ngeliputi sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji apane ilman ilmune. Allah adalah zat yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Di sini takdirnya yaitu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa khalaqa sab'al ardina mithlahunna yatanazzalul amru, yang turun di dalam sab'a samawat wa minal ard, yaitu al-amru perintah, lita'lamu supaya kalian semua itu mengerti, annallaha bahwa Allah, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadirun, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah berkuasa ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, tepuk tangan dulu. Ini latihannya berat. Coba saksinya santri-santri, berat enggak ini? Berat. Latihan untuk bisa ini berat luar biasa. Berat luar biasa. Karena anak dituntut mentranslate bahasa itu ke gramatika bahasa Arab, terus kemudian ke bahasa Indonesia. Kalau Cahya ini belum latihan menjelaskan. Yang susah menjelaskannya nanti. Menjelaskan ayat ini setelah diterjemah bahasa Indonesia, terus
gramatika bahasa Arabnya, nahwu sorofnya sudah kena. Nah, tinggal jelaskannya. Ini butuh 20 kali manggung baru bisa. Ini sekali sudah lumayan ya. Baik, ini kalau dilanjutkan tidak adil saya nanti. Saya yang sekarang yang perempuan, yang milih ibu. Yang perempuan siapa yang disuruh? Ibu yang duding, salah satu. Biar enggak saya. Rida. Ayo. Itu ibunya yang nyuruh. Ayo, bisa enggak lanjutkan? Dilanjutkan bacaannya. Ini kelas 1 SMA. Gelaga. Sekarang menghafal Quran yang kemarin, sekarang Rida atas permintaan ibunya, ya. Kamu salam dulu nak, Cahya. Nah, salam dulu, belum duduk dulu. Nah, salam dulu. Saya potong ini, biar adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rida kelanjutannya. Ini kelas 1 SMP. Bisa enggak? Itu setelah ayat itu yang dibaca tadi, Allahul ladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafalan cukup apa bihazil ayati kalau ikila rupane ayat dalilan halid dadi tondo ala syarafil ilmi ing atase kemuliaane ilmu ala syarafil ilmi ing atase kemuliaane ilmu la siyama ilmi tauhidi apa meneh ilmu tauhid Agak keras. dan ayat ini cukup menandakan atas kemuliaannya ilmu, apalagi ilmu tauhid. Wasanyatu utawi kang kaping pindho iku qauluhu ucapane Allah jalla kang agung sapa Allah mimqa ilin tinimbang wong kang ngucap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptaake tu ingsun wa ma khalaqtu lan ora nyiptaake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manungsa illa liya'budun kejaba supaya nyembah sapa sira kabeh ni ing ingsun. Tepuk tangan dulu. Terus. Allah wa kafalan cukup apa bihadzil ayati ing iki larupane ayat dalilan hale dadi tondo ala syarafil ibadati ing atase kemuliaane ibadah waluzumil iqbali lan lazime madad alaiha ing atase alaiha ing atase ibadah. Allah lebih agung berkata daripada orang yang berkata tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah aku dan ayat ini cukup sebagai tanda atas kemuliaannya ibadah. Itu liya'buduni, nunnya nun apa itu? Liya'buduni nunnya nun wikoyah. Sebentar. Pak Hafid. Nah, itu ada Pak Hafid. Berarti yang ditunjuk siapa Pak Hafid? Pak Hafid nunjuk siapa? Putranya? Siap? Baim? Biar adil ini. Siap Baim? Ayo maju. Tepuk tangan Rida dulu. Dikit. Dilanjutkan lanjutannya.
Baim sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengecewakan. Yang orang tuanya hadir, tunjuk putranya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'dim, moko ngaku ngono sira sapa sira bi amraini kelawan yang keras gak jelas. Fa'dim, moko ngaku ngono sapa sira bi amraini kelawan perkara loro huma utawi kelorone iku al maksudu maksud min khalqid daraini kelawan min khalqid daraini saking penciptaan loro tempat. Min khalqid daraini saking penciptaane dua tempat. Saking penciptaannya dua tempat. Siapa yang mau membetulkan dan membenarkan? Rida, ayo maju. Oh, diprotes Rida kan? Ayo, duduk di situ. Apa? Saking penciptaannya alam loro. Alam loro. Alam. Nah, lanjut. Ayo. Fahako moko netep lil abdi. Yang keras, jangan ragu. Tidak boleh ragu. Fahako moko netep lil abdi. Saking hamba apa ala yastagila ketulung ila bihima kecoba kelawan kelorone. Walalan ora walalan ola yat aba kangelan walalan abalan ora kangelan ilah lima kecoba sang kelorone. Wala yanduro lan ura ngelihat ningali ila fima kejaba ing dalam kelorone. Fa'lam moko weruh sok sira annama setuhune perkara iku siwahuma aran kelorone min umuri saking minal umuri saking umur batilun kang batil la khaira fiha iku ora Kasih waktu seluas-luasnya. la khaira fiha ura Tepuk tangan dulu. Gimana? Masih sanggup? Hah? Hah? Nah, ya. Ya, latihan lagi ya. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan lagi. Pak kok kalau ndredeg hilang. Ya latihan lagi. Nanti tak acak aja dah. Siapa yang satu lagi yang ditunjuk oleh jamaah, oleh ibunya, oleh bapaknya. Berani nunjuk anaknya. Istiqomah. Oh, istiqomah.
Oh di dapur istiqomah, di dapur. Cara menghindar terbaik itu di dapur memang. Baik, cukup dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu latihannya terus begitu. Dan tolong anak jangan dianggap tidak bisa. Kadang-kadang mental, ya, Rida kurang keras, masih malu-malu, ya. Baim, karena takut salah, malah gak suara. Jangan takut salah, biasa aja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu insya Allah Pak Haji Lukman, ya insya Allah dalam 1-2 bulan lagi anak itu sudah setara, kemampuannya hampir sama. Ini Rida kan baru kelas 1 SMP, ya SMP, itu SMA. Masa mondoknya bareng ini, bersama. Bahkan duluan Baim, ya itu nanti akan sama nanti karena ngejar yang juniornya mengejar ini. Malah Rosi itu kagum sama anak santri yang baru ya. Aku kok kesalip ngono kira-kira Rosi. Rosi kan sudah di kampus ini. Baik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali-kali saya ingin tampilkan pengacara itu duduk di sini. Nah, ya. Enggak. Siapa? Ini santri dulu ini. Dulu tapi. Uyun. Nah, sekali-kali lah. Nah, sini Yun. Wis, kamu ceramah apa terserah wis. Nah, ya sekali-kali. Masa santri terus? Sekali-kali Uyun. Nah, Fitrul Uyun. Ini harus tepuk tangan yang keras karena pengacara jadi pembicara ini. Istrinya ada gak istrinya? Ah, istrinya ya. Dia mau baca kitab itu sudah pegang. sudah pegang, sudah. Oh, ditutup kitabnya Pak. Enggak jadi dah. Saya kira mau baca kitab. Silakan. Lihat kitabnya toh sudah takut dia ditutup. Silakan Yun. Silakan. Ayo, sekarang sekali-kali pengacara yang akan datang nanti harus siap. Ya. Hari harus siap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abi, guru saya, bapak saya juga, dan para jamaah yang hadir sekalian. Kalau untuk ceramah dan ngaji, saya takut di sini. Saya minder sama anak-anak santri di sini. Jadi saya mungkin ingin bercerita sedikit tentang saya hanya ingin bercerita sedikit tentang guru kita ini, Abi, karena saya sudah hampir 3 tahun bareng sama Abi, bukan hanya hubungan antara staf dengan kepala kantor, akan tetapi sudah memiliki hubungan seperti ayah dan anak, karena mungkin staf kantor yang bisa tidur satu ranjang sama Abi itu cuma saya. Karena ketika perjalanan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Denpasar, seperti tidak ada sekat. Jadi saya dengan Abi ini seperti ayah dan anak sudah, kalau menurut saya. Karena Abi tidak membatasi apapun, semua permasalahan saya, Abi insya Allah tahu. Karena saya selalu cerita dan tidak ada yang pernah saya rahasiakan kepada Abi. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang peristiwa kemarin-kemarin ini, yaitu ketika kondisi
Abi ini saya rasa kondisi hancur-hancurnya kalau menurut saya. Karena saya baru melihat Abi menangis itu ya baru kemarin ini. Ya mungkin kalau yang dulu-dulu suka terharu ketika ada santri pinter itu Abi sudah terharu. Tapi Abi yang benar-benar menangis gugluk itu ya baru kemarin ini ketika uminya sakit. Jadi saya tahu betul hancurnya Abi itu seperti apa ketika Umi itu sudah sakit seperti itu, kritis dengan sampai mengucapkan kata pamit dan lain sebagainya. Sampai kemarin Abi itu sudah bilang ke kami, ke jamaah, Umi ini sudah 2 kemungkinan sudah bisa sembuh, bisa saja sudah diambil nyawanya. Dan Abi bilang Umi diambil nyawanya itu sambil menangis. Akan tetapi Abi tetap menyiapkan yang terbaik untuk uminya. Sampai mulai dari di Surabaya, sampai di Yasmin, sampai di Belambangan. Pikiran Abi itu meskipun uminya seperti itu, tetap tidak meninggalkan aktivitas sebagai pendidik. Yaitu Abi tetap mengajar di sini. Mengajar sampai malam jam 11, setelah mengajar baru ke rumah sakit. Abi tetap mendampingi. Saya sampai heran sama Abi. Jadi ada perkara di Kalibaru, ada orang 2 di penjara, ditahan di Polsek Kalibaru. Abi itu datang sendiri ke sana. Padahal kondisi uminya sakit. Kondisi uminya itu parahnya di sini. Abi itu datang ke Kalibaru untuk mengurus 2 orang ini, dan saya tahu sendiri 2 orang ini tidak memberikan uang sepeser pun kepada Abi. Jadi ketika Abi kondisi terpuruk seperti itu, masih bisa memikirkan orang lain, masih bisa memikirkan santri, masih bisa memikirkan klien yang bahkan tidak memberikan uang sepeser pun kepada Abi. Kegiatan tetap berlanjut, tidak terpuruk seperti orang pada umumnya ketika terpuruk sudah gak mau kegiatan apa-apa, enggak. Abi tetap berkegiatan, akan tetapi tidak meninggalkan Umi. Tetap anak-anaknya kadang yang menjaga jam 11, setiap jam 11 malam Abi ke rumah sakit. Setelah mengajar kalian, Abi datang ke rumah sakit. Jadi kita harus mengambil pelajaran lah dari guru kita ini, bahwa jangan pernah merasa kita ini paling terpuruk sudah. Jadi saya ini kadang sampai malu ketika jam 12 itu ditelepon Abi. Saya meskipun saya capek, saya pasti berangkat. Karena saya tahu Abi itu lebih capek, Abi itu lebih hancur, lebih sakit, lebih banyak hal yang dipikirkan. Jadi kalau santri alasan capek ngaji, apa kalian itu? Gak ada apa-apanya. Yang dipikirkan Abi itu banyak. Kasus di Sumatera. Ini besok saya berangkat karena Abi gak bisa meninggalkan uminya seperti ini. Jadi saya yang disuruh berangkat. Jadi semua permasalahan orang itu diurus, gak mengurus dirinya sendiri. Kadang kita hanya mengurus diri kita sama keluarga kita sudah mengeluh, capek. Seperti banyak mengeluh lah, protes sama Allah, protes. Tapi saya nggak pernah mendengar Abi itu mengeluh. Dilakukan semua dengan ikhlas. Saya tahu sendiri, karena sama saya Abi itu kemana. Kemarin Umi sakit Jember ngaji, nggak ditinggalkan. Jadi kan tahu sendiri. Ahad pagi pun ketika Umi di rumah sakit masih berjalan. Mungkin kalau kita bapak-bapak ketika istri seperti itu kita sudah gak sanggup sudah bicara, kita sudah gak sanggup bertemu dengan orang, melayani orang, tamu datang menceritakan masalahnya, gak pada Abi. Wong Abi sendiri punya masalah, tapi Abi menyelesaikan permasalahannya orang.
dengan ikhlas. Jadi ya saya sangat salut dengan abi saya, dengan abi kalian harus bangga karena mungkin jarang menemukan guru seperti abi yang tulus ngajar kalian. Kondisi Umi sakit seperti itu masih ngajar sampai malam, sampai jam 11. Padahal Uminya itu sudah mungkin santri-santri tahu kondisi Uminya kemarin gimana. Jadi pelajaran berharga kemarin ini, mungkin titik terberatnya Abi ya kemarin ini, karena saya tahu betul kasih sayangnya Abi kepada Umi itu seperti apa. Dengan kondisi Umi, keterbatasan Umi yang saat ini, dengan kondisi Abi yang masih bugar, masih sehat, dan masih memungkinkan untuk nikah lagi. Saya sampai sama teman-teman kantor itu sering bilang, kenapa Bi nggak nikah lagi? Padahal Abi kan misalkan nikah di Sumatera, di Kalimantan, itu sangat memungkinkan, sangat-sangat memungkinkan. Tapi tidak dilakukan sama Abi, karena Abi yang Abi lihat, kesetiaan Uminya, kepatuhan Uminya kepada Abi itu penghalang untuk Abi menikah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit untuk bahan kita para jamaah dan para santri, agar Abi kita ini bisa kita teladani, dan insya Allah ketika kita sungguh-sungguh belajar ilmu. Kalau saya memang tidak belajar ilmunya Abi yang tidak belajar kitab, tapi insya Allah kehidupannya Abi itu saya pelajari dan insya Allah saya terapkan dalam hidup saya. Jadi saya sering disuruh sama Abi, ayo kamu harus ngaji, kamu harus baca kitab. Enggak, sudah Bi, saya tak ngaji langsung sama Abi, ngaji memperhatikan kehidupannya Abi, saya tak terapkan langsung. Saya tak ngaji praktek gitu. Alasannya orang males itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Disuruh ceramah malah cerita ini. Ini menghindari kitab kuning gitu ya. Ada kata kunci dari Uyun. Kalau kamu perempuan setia dan patuh betul melayani suami, akan menjadi penghalang suami akan berbuat sesuatu yang menyakiti hati. Ya. Nah, maka perempuan-perempuan harus setia sama suaminya. Tidak usah diawasi dengan mata yang agak lebar dan tidak usah diteriaki dengan suara keras. Bersikaplah yang baik sama suami akan menjadi penghalang suami berbuat sesuatu. Saya ini ruang untuk punya istri di Sumatera luas. Karena di situ yang saya urus 20 dokter perempuan dan 5 bujang. Cantik semua. Di Kalimantan, ya. Tapi setiap kali ketemu dengan perempuan itu, ingat Uminya kalau ngelayani ngasih teh dan kopi itu, kalau pagi itu. Jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Saya itu ingat, kalau mau bangun tidur, habis mandi, itu di meja itu masih sehat-sehatnya. Sudah ada teh, sudah ada roti kecil itu disiapkan. Kalau saya bangun tidur, keluar dari kamar mandi, tempat kasur itu bersih. Hal kecil-kecil, remeh-remeh. Di dapur, selama tidak sakit, dimasak sendiri. Sampai-sampai saya kalau makan di luar itu enggak mau karena ingat masakannya Uminya. Perempuan harus melayani yang bagus seperti itu. Insya Allah kamu akan menemukan laki-laki yang setia. Nah, yang laki-laki awas, hati-hati. Ya.
Kon ngomong ngono iki berat iki Yun, wis krungu kabeh Yun. Gak sida bojo maneh guys. Mara tua krungu iku. Ya jadi kesetiaan ya, kepatuhan, taatan penting. Yang kedua latihan sabar. Ya saya memang menangis, kemarin menangis, nangisnya begini. Umiknya itu selama nikah dengan saya tidak pernah mengeluh, aduh gitu tidak pernah, aduh gitu tidak pernah. Sambat, loro tidak pernah. Sakit itu ditahan. Kemarin itu saya menangis ketika dalam kondisi setengah sadar, dia disuntik dengan obat yang besarnya sekian anunya itu, apa namanya, banyaknya obat itu panjangnya sekian, bulatannya anunya sekian ini. Itu dia ketika disuntik bilang, aduh gitu. Nah itu saya nangis itu. Karena saya tidak pernah mendengar suara keluhan umiknya. Saya spontan nangis dan saya pergi. Kamu tunggu, saya tidak tega. Dan di saat itu umiknya pamit, saya sudah tidak tahan, ridhokan saya pergi. Nah itu yang saya menangis di situ. Ternyata sampai sekarang hidup ternyata. Alhamdulillah. Saya sampai ngajak besan sama santri Hirzal, kalau umiknya meninggal dimakamkan di mana? Itu di sini atau sana. Saya ukur sudah tempat makamnya umi itu. Sudah saya ukur. Karena umiknya sudah pamitan. Alhamdulillah. Terus Kiai Burhan bilang di sana saja. Besan bilang di sana saja. Hirzal ngukur yang di sini. Dimakamkan di mana enaknya? Sudah bicara makam. Setelah bicara makam, umiknya sadar, ngajar ngaji lagi. Alhamdulillah. Yang tersenyum Nelis. Karena Nelis tersenyum, saya tersenyum. Terus ngaji anak santri baru tak suruh maju bisa. Waduh, hiburan sudah. Lupa kalau uminya sakit. Tiba-tiba Agni pinter. Loh, kok pinter Agni? Loh, Agni kok pinter? Zahra kok pinter, Rida kok pinter, hiburan Pak. Kayak semua persoalan umumnya sakit itu hilang semua setelah melihat santri bisa baca kitab kayak tadi itu. Jadi santri gak usah ngasih obat, ngasih pinter aja sudah obat bagi Abi ya. Saya kira itu. Terima kasih kepada para santri yang patuh-patuh ini. Yang taat-taat ini hasil seleksi. Sebelum saya akhiri, Pak Ustadz Farudin biar tahu, masuk pondok pesantren ini tanpa seleksi. Semua orang bisa masuk, tapi ketika masuk saya seleksi. 6 bulan ngajinya kuotat. Akhirnya banyak yang tereliminasi, kurang lebih 7. Dan yang tidak tereliminasi ini, yang ada ini. Termasuk dulu pernah ada santri pulang kembali lagi, Zidan. Pulang 2 minggu kembali lagi. Itu tidak tereliminasi kuat, kembali lagi. Jadi santri yang ada sekarang ini, santri yang tangguh hasil seleksi. Yang enggak tangguh 7, keluar semua ada, keluar. Ada yang keluar karena dikeluarkan, ada yang keluar karena enggak tahan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan para wali santri yang ada ini mudah-mudahan bisa mewujudkan impian orang tua. Saya ucapkan terima kasih. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan ngaji kita tetap istiqomah. Dan apa yang kita impikan terwujud semuanya. Al-Fatihah. Iya kan betul ya Ustaz. Baik, saya kira demikian. Selanjutnya disilakan untuk makan paginya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa singkat, mudah-mudahan semua yang kita harapkan terwujud. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw atana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'idan li'aulina wa 'idan minka warzuqna rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.